Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kesempatan bagi kita dapat hadir pada perkuliahan setiap minggunya. Selalu dengan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Indra Satya Pohan MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah materi PAI, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Iman, Islam, Ihsan, dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sehari-hari. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Windy Prastika selaku pembaca pertama. Yang kedua ada Tantri Yuliana selaku moderator dan pembaca kedua. Yang ketiga ada Wirda Amali Effendi selaku pembaca ketiga. Yang keempat ada Tri Susila selaku pembaca keempat. Dan yang kelima ada Raihan Fadila selaku pembaca kelima. A. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. 1. Pengertian iman. Secara bahasa, iman berarti pembenaran hati. Secara istilah, iman berarti pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Pembenaran dengan hati artinya menerima seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pengakuan dengan lisan artinya mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah. Pengamalan dengan anggota badan artinya hati mengamalkan dengan keyakinan dan anggota badan mengamalkan dengan melaksanakan ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, iman memiliki 70 cabang lebih, dan cabang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Hal ini menunjukkan bahwa sempurnanya iman seseorang harus disertai dengan amal perbuatan. Yang kedua, pengertian Islam. Rasulullah sering menyebut beberapa hal dengan sebutan Islam, seperti penyerahan hati, menghindarkan manusia dari gangguan lisan dan tangan, memberi makan fakir miskin, berkata baik, dan semua perkara yang beliau sebut dengan sebutan Islam di dalamnya nampak jelas ada ketundukan dan kepatuhan. Status Islam akan kuat dengan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Yang ketiga, pengertian ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab dari kata kerja fi'il, yaitu fi'il hasan, yang artinya perbuatan baik. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4. Yang pertama, ihsan kepada Allah. Yang kedua, ihsan kepada diri sendiri. Yang ketiga, ihsan kepada sesama manusia. Dan yang keempat, ihsan bagi sesama makhluk. Hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dalam kisah jawaban Nabi kepada pertanyaan Jibril ketika ia bertanya tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka bila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. B. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Menjelaskan bahwa iman dapat dipandang sebagai pembenaran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada bandingannya. Sedangkan Islam dipandang sebagai kedudukan lahir dengan melaksanakan rukun Islam yang 5. Sedangkan ihsan adalah hasil akhir atau implikasi dari proses keimanan dan keislaman seseorang. Jadi, jika diibaratkan dengan bangunan rumah, iman adalah fondasinya, sedangkan Islam adalah temboknya, dan ihsan adalah atap atau ornamen lainnya. Jadi ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. C. Perbedaan iman, Islam, dan ihsan. Perbedaan iman, Islam, dan ihsan bisa kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW telah membedakan pengertian dari iman, Islam, dan ihsan. Dalam hadis Jibril, Iman Al-Bukhari dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari Nabi Muhammad SAW menampakkan diri di hadapan para sahabat. Tiba-tiba malaikat Jibril
mendatangi beliau dan bertanya, "Apa itu iman?" Beliau menjawab, "Iman ialah percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusan, dan percaya pada hari akhir." Dan ia bertanya lagi, "Apa itu Islam?" Beliau menjawab, "Islam ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan menunaikan ibadah haji di Baitullah." Ia bertanya lagi, "Apa itu ihsan?" Beliau menjawab, "Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bila ternyata engkau tidak dapat melihatnya, sungguh Dia melihatmu." D. Keutamaan iman, Islam, dan ihsan. Seseorang yang selalu percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta selalu berbuat baik, tentunya akan mendapatkan pahala dan hidupnya akan selalu berkah. Mendapati hati yang tenang meski dalam keadaan sempit sekalipun. Ada beberapa keutamaan yang bisa diperoleh dari iman, Islam, dan ihsan, yaitu yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki iman, Islam, dan ihsan yang kuat, maka kita pastinya keutamanya itu yaitu bersyukur, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketiga hal tersebut membuat kita menjadi insan yang pandai bersyukur tentang segala hal yang terjadi di dalam hidupnya, sehingga ia akan merasakan ketenangan di dunia ini. Yang kedua yaitu mempunyai pendirian yang kuat. Bila iman kita kuat, Islam kita bagus, dan ihsan, pasti kita mempunyai namanya pendirian yang kuat atau yang kokoh. Seorang mukmin tidak selalu memiliki iman yang kuat. Maksudnya, ada kalanya seorang muslim mengalami naik turunnya iman di dalam hatinya. Namun, seorang mukmin sejati akan bangkit dari situasi tersebut. Seseorang yang memiliki iman, Islam, dan ihsan akan selalu memiliki pendirian yang kokoh, tidak mudah digoyahkan dengan godaan duniawi. Yang ketiga, meraih kebahagiaan. Menjadi seorang mukmin bukan berarti tidak mendapat cobaan dari Allah. Justru, Allah akan memberi cobaan yang lebih untuk mengetes keimanan seseorang jika orang tersebut berhasil melewati cobaan yang Allah beri. Aplikasi iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, aplikasi iman. Dalam kehidupan umat muslim dianjurkan untuk memenuhi sekaligus mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara itu kita akan lebih istiqomah dalam melakukan ibadah. Penerapan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu ada iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Kita wajib beriman tentang adanya malaikat dan percaya bahwa setiap malaikat Allah memiliki masing-masing tugasnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini bahwa seluruh kitab adalah perkataannya Allah. Allah telah menurunkan 4 kitab, yaitu yang pertama kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Yang keempat, iman kepada para rasulnya Allah. Kita wajib mengimani bahwa ada 25 laki-laki pilihan Allah menjadikan perantara bahwa kebaikan untuk seluruh makhluk di muka bumi. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Memenuhi segala sesuatu yang terjadi di alam barzah merupakan fitnah kubur, yaitu nikmat maupun siksa. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Mengimani semua kejadian yang baik maupun yang buruk berasal dari Allah. Hanya Allah yang menghendaki segala sesuatu di alam semesta ini. Yang kedua, aplikasi Islam. Dalam kehidupan seorang muslim diharuskan untuk mengimani rukun Islam dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, aplikasi ihsan. Ihsan merupakan perbuatan baik dalam pengertian sebenarnya, yang dikatakan ihsan adalah seseorang yang mengerjakan sesuatu kebaikan seolah-olah ia sedang melihat Allah, dan jika ia tidak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat semua yang ia kerjakan.
Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan hanya kepada Allah kami mohon ampun. Jika teman-teman ada yang menanggapi atau bertanya, kami persilahkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.